Belakangan ini ada satu istilah baru nih yang lagi rame banget diomongin, terutama di kalangan anak muda Indonesia. Namanya Clipper. Katanya sih, ini sebuah pekerjaan sampingan yang potensial banget. Tapi, apa sih sebenarnya Clipper itu? Dan kenapa ini bisa jadi pilihan yang menarik buat kamu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih kamu kepikiran, duh, pengen deh dapat duit tambahan, tapi modal nggak ada. Maunya yang bisa dikerjain kapan aja, di mana aja. Nah, kalau kamu pernah mikir gitu, kamu nggak sendirian kok. Justru pertanyaan inilah yang bikin banyak orang akhirnya mulai ngelirik profesi baru yang satu ini. Oke, jadi ini dia jawabannya. Clipper itu gampangnya adalah editor video versi satset. Tugas utamanya adalah ngambil konten yang panjang, misalnya podcast atau video YouTube, terus dipotong-potong jadi klip pendek yang seru dan nendang buat diupload ke TikTok atau Instagram. Tujuannya? Ya buat ngebantu si content creator dapat penonton lebih banyak lagi. Biar kita semua paham betul soal fenomena ini, kita akan bahas semuanya dalam 5 bagian. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa itu Clipper, terus kita lanjut ke 3 alasan utama kenapa kerjaan ini menarik banget, dan terakhir, kita bakal bongkar skill apa aja sih yang sebenarnya dibutuhin. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Gimana sih cara kerja seorang Clipper itu di lapangan? Ternyata prosesnya tuh cukup simpel. Nah, alur kerjanya bisa kita lihat di sini, jelas banget. Pertama, kamu gabung ke komunitas Clipper yang dibuka sama content creator. Terus, kamu bebas deh potong-potong video panjang mereka jadi klip pendek, lalu posting di akun sosmed kamu sendiri. Soal bayaran, nanti dihitung dari berapa banyak views yang kamu hasilkan. Simple kan? Sekarang, kita masuk ke alasan pertama kenapa kerjaan ini lagi booming. Faktor utamanya, dan ini yang paling bikin ngiler, adalah modalnya yang minim banget, bahkan bisa dibilang nyaris nol. Coba deh kita bandingin. Bedanya tuh kerasa banget. Kalau mau ngelamar kerja cara lama, kan butuh biaya buat ngeprint CV, beli kemeja, ongkos buat datang interview, macem-macem deh. Nah, kalau mau jadi Clipper, modal utama kamu cuma 2 hal yang kemungkinan besar udah kamu pegang sekarang, handphone dan kuota internet. Udah gitu aja, risikonya kecil banget. Lanjut ke alasan kedua, yang gak kalah pentingnya, fleksibel dan terbuka. Inilah yang bikin peran Clipper bisa dijangkau sama hampir semua orang tanpa pandang bulu. Lihat aja poin-poin ini. Kamu bisa ngerjain ini kapanpun kamu ada waktu senggang. Mau pagi, malam, atau bahkan pas lagi di KRL dalam perjalanan pulang, bisa banget. Lokasinya juga bebas, mau dari rumah, kafe, di mana aja deh. Dan yang paling penting nih, nggak ada syarat aneh-aneh. Nggak ditanya ijazahnya apa, umurnya berapa, atau pengalamannya apa. Siapapun kamu bisa coba. Biar lebih kebayang lagi nah soal tanpa kriteria, kita lihat perbandingan ini. Buat jadi afiliator di TikTok aja, kamu minimal harus punya 600 followers. Nah, kalau jadi Clipper, kamu bisa mulai dari akun yang benar-benar baru. Followersnya 0. Ini benar-benar ngebuka pintu buat siapa aja yang mau mulai. Nah, ini dia nih bagian yang pasti paling bikin penasaran. Soal duitnya. Gimana sih sebenarnya model bayarannya? Dan emang seberapa gede potensi penghasilannya? Oke, jadi kuncinya ada di satu istilah ini. CPM atau cost per mil. Ini tuh standar pembayaran di dunia perkliperan. Artinya, biaya per 1.000 penonton. Setiap kreator yang buka lowongan Clipper biasanya udah nentuin sendiri tarif CPM-nya. Biar gampang, kita ambil contoh yang paling umum di Indonesia. Banyak kreator itu pasang tarif CPM Rp1.000. Artinya apa? Simple, setiap 1.000 views yang didapetin sama video klip kamu, kamu bakal dibayar 1.000 perak. Nah, grafik ini nunjukin gimana duitnya bisa ngalir. Kalau satu video kamu viral dan dapat 100.000 views, kamu dapat Rp100.000. Kalau tembus 1 juta views, dapatnya Rp1 juta. Dan kalau benar-benar meledak sampai 10 juta views, penghasilan kamu bisa Rp10 juta cuma dari satu klip doang. Potensinya gede banget kan? Tapi tunggu dulu, penting banget buat tetap realistis ya. Seperti saran dari sumber kami, paling benar itu mulai ini sebagai kerjaan sampingan dulu. Kenapa? Soalnya jumlah views itu naik turun banget. Bulan ini mungkin kamu bisa dapat jutaan, tapi bulan depan bisa jadi nggak ada video yang viral sama sekali. Sampai sini, mungkin kedengarannya gampang banget ya. Modal nol, fleksibel, potensi cuan gede. Tapi, ada tapinya nih. Ada satu investasi penting yang nggak boleh kamu lupain. Dan itu bukan soal uang, tapi soal skill. Banyak banget orang yang mikir kayak gini. Gampang lah. Kerjaannya kan cuma potong tempel video doang. Asal-asalan juga bisa. Well, kenyataannya nggak sesimpel itu juga. Justru disinilah letak perbedaannya. Skill adalah pemisah antara Clipper yang sukses dapat jutaan sama yang gagal dan nggak dapat apa-apa. Nah, slide ini ngerangkum 3 skill utama yang jadi pembeda. Pertama, kemampuan mendeteksi topik.
Maksudnya, kamu harus punya feeling tajam buat nemuin bagian mana dari video panjang yang paling berpotensi bikin orang berhenti nge-scroll. Kedua, editing cerdas. Ini bukan soal jago pakai software canggih, tapi gimana caranya bikin klip itu enak ditonton, pakai tempo, teks, dan musik yang pas. Dan yang ketiga, ini skill level dewa, yaitu memanfaatkan tren. Misalnya nyambungin klip kamu sama berita yang lagi viral buat nebeng traffic. Oke, jadi intinya gini. Kelebihannya jelas banget, super fleksibel dan modalnya nyaris nol. Tapi kekurangannya juga nyata. Penghasilan yang nggak bisa ditebak dan kesuksesan kamu itu benar-benar bergantung sama seberapa jago skill kamu ngedit dan ngeramu konten. Ngelihat semua plus minusnya, Clipper ini nawarin sebuah model baru buat cari duit tambahan di zaman sekarang. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, apakah model kayak gini yang bakal jadi masa depan dari sebuah pekerjaan sampingan? Gimana menurut kamu?